Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Spoiling detail udah rilis nih, ya. Pantau Mr. G mulai banyak bicara gak jelas, monggo enjoy spoiling detailnya yang mengagumkan ini, Rek. Let's go. Judul chapter 1084, Percobaan Pembunuhan Tenryubito. Yaps, judul kali ini masih berhubungan dengan tema yang terjadi di Reverie pada waktu itu, guys. Akhirnya kita diungkapkan secara jelas apa saja yang sebenarnya terjadi di Marijua. Karena selain kurangnya informasi simpang siur berita yang terjadi berkat hanya mengetahui hasilnya doang, sempat membuat kita menebak-nebak apa saja yang sebenarnya terjadi di Reverie saat itu. Sementara itu ya, di chapter 1084 nanti ya, kita bakal dikasih call speed dengan tema gadis-gadis One Piece yang sedang bermain di laut. Makanya di call seperti itu kita bisa ngelihat hampir seluruh tokoh karakter wanita One Piece yang sedang bermain di atas air. Apakah memakai bikini doang? And now masuk ke menu utama, Rek. Dimana chapter ini ya dimulai dengan langsung memperlihatkan gelas balik yang terjadi di Marijua, yang mana Sabu terlihat sedang menyusup ke dalam kastil untuk mendapatkan kunci yang mengikat leher Kuma. Di momen itu ya, Sabu yang gak bisa menghindari pertarungan dengan para prajurit yang ada di sana. Dia terpaksa melawan dan mengalahkan beberapa orang yang mengganggu penyusupannya. Namun yang menarik ya, di tengah momen itu sungguh gak disangka-sangka ya, ternyata Sabu bertemu dengan Bonnie, yang tentu saja tujuan kedatangannya ialah untuk menyelamatkan ayahnya. Siapa lagi kalau bukan Bartholomew Kuma. Well, singkat cerita, Sabu yang berhasil menemukan kunci itu ya, akhirnya dia berkomunikasi dengan Karasu. Dan Karasu yang bisa berubah menjadi Gagak akhirnya mengutus Gagaknya untuk membawa kunci yang udah berhasil ditemuin oleh Sabu. Sedangkan Sabu sendiri masih mencoba kabur bersama Bonnie, yang mana keduanya sedang dikejar-kejar oleh penjaga kastil Pangea. Terus di sisi lain, Momon pun pindah sedikit ke ruangan yang akhirnya mengungkapkan pertemuan Raja Cobra dengan tetua Gorose. Sesaat sebelum kematian dari sang Raja Alabasta itu terjadi, kalau sebelumnya beberapa dari kita mungkin lebih berfokus ke keingintahuan dari Raja Cobra tentang Poneglyph, ternyata di sini menjadi pertanyaan pertama dari sang raja ialah bagaimana kabar dari Ratu Lily atau Ratu dari Alabasta, yang mana dia adalah ratu yang menolak untuk menjadi seorang Tenryubito. Ya, seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya keluarga Nefertari merupakan bagian dari 20 kerajaan yang menentang melawan kerajaan kuno, sehingga kemenangan mereka harusnya membuat keluarga Nefertari memiliki hal untuk menjadi seorang Tenryubito. Akan tetapi menariknya di sini ya, terungkap kalau Queen Lily yang menjadi pemimpin dari keluarga Nefertari pada saat itu, dia memilih untuk menolak kesempatan menjadi seorang Tenryubito, Rek. Gak aneh memang, menjadi penerus dari keluarga Nefertari saat ini, Raja Cobra tentu tertarik akan masa lalu atau sejarah yang terjadi kepada keluarganya. Sehingga di chapter ini juga terungkap kalau Queen Lily ternyata melarikan diri atau kabur dari negeri Alabasta. Tapi sayangnya setelah kepergian itu ya, semuanya kehilangan informasi dari Queen Lily. Makanya Queen Lily posisinya layaknya seorang anak hilang yang sedang dicari oleh keluarganya. Akan tetapi walau Raja Cobra udah mencoba menanyakan kemana sebenarnya Queen Lily pergi setelah dia meninggalkan negerinya, pihak tetua Gorose hanya menjawab dengan mereka gak mengetahui apa-apa mengenai hal itu. Ini bakal menarik ke depannya, Rek. Next, sedikit pindah keluar kastil, dimana kita tahu kan kalau posisinya si Rousey sedang ingin ditangkap oleh beberapa Tenryubito, khususnya Saint Carlos yang emang udah ngebet banget buat menangkapnya. Hal inilah yang sejak awal udah menjadi pemicu dari kerusuhan yang terjadi. Karena meski gak memiliki kekuasaan setinggi Tenryubito lain, bahkan orang kayak Vivi aja gak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Saint Carlos. Yang menarik ya, kalau sebelumnya kita tahu kan Luffy menjadi salah satu orang yang berani untuk memukul seorang Tenryubito. Di chapter ini kita dikasih lihat bagaimana komandan dari armada besar topi jerami juga sebenarnya gak kalah gilanya dari Orbaka Senjo. Karena akhirnya kita dikasih lihat bagaimana Sai dan Leo menghajar Saint Carlos habis-habisan. Good job ini. Ya, berkat apa yang dilakuin oleh Sai dan Leo lah, kemungkinan berita tentang percobaan pembunuhan terhadap Tenryubito bisa mulai terdengar. Di momen itu juga ya, sebenarnya kita dikasih lihat kalau Kuma ada dan mencoba bertarung di pihak Tenryubito. Sebelum akhirnya Morley datang dan dia langsung memeluk Kuma untuk mencoba membawa kembali temannya yang sudah lama ditahan menjadi seorang budak.
Nah, yang menarik ya, sedikit kembali ke momen di mana Raja Kobra sedang berada di ruangan yang sama dengan Gorose. Di sini juga ya, posisinya ruang yang digunakan untuk mereka berdiskusi ialah ruangan yang sama dengan tempat takhta kosong yang ada di dalam kastil berada. And last chapter ini ditutup dengan momen yang cukup mengejutkan, di mana di tengah-tengah percakapan dari tetua Gorose dengan Raja Kobra, di situ tiba-tiba aja ya Im Sama diperlihatin oleh Odachi, di mana ya posisinya dia menjadi orang yang menduduki takhta kosong itu. Sehingga kemunculan dari Im Sama tentu aja membuat Raja Kobra kagetnya bukan main. Padahal di beberapa panel sebelumnya kita masih dikasih lihat kalau Im Sama sedang berada di sebuah taman penuh bunga, tempat yang sama seperti yang pernah kita lihat sebelumnya kan. Makanya kemunculan dari Im Sama yang tiba-tiba saja duduk di atas tahta kosong cukup mengejutin. Tapi sayang gak terlalu banyak hal yang berhubungan atau dikatakan oleh Im Sama karena sesaat setelah Im Sama terlihat berkat nama Lilia, momen itu pun menjadi momen terakhir di chapter kali ini. Semakin menarik aja misteri yang berhubungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di Void Centauri. Apa sebenarnya hubungan dari Im Sama dengan Queen Lily? Lalu adakah hubungannya Amazon Lily dengan kabar dari Queen Lily yang tiba-tiba saja menghilang dari Alabasta? Semua ini menjadi semakin cocokable ya ketika kita hubungin dengan nama dari Raja Alabasta sekarang yang merepresentasikan ular. Yap, seperti yang kita ngerti kan, Pulau Amazon Lily sangat berkaitan erat dengan yang namanya ular, sedangkan Raja Alabasta saat ini juga dinamai dengan nama salah satu jenis ular yaitu kobra. Well, apakah ini semua cocok logi belaka? Atau emang udah secara sengaja nyelipin clue yang gila abis? Gak tahu kan hari ini, Untuk itu, Mr. K tutup spoiler detail kali ini. Silahkan coret-coret pendapat Anda di komentarnya. Mr. K bakal balas kok, oke? Atau Mr. K perhatiin lah, oke? So, see you next time. Adios, see you next time. Salam. Hari-hari.